Halo semuanya, kita ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya memberikan pengenalan tampilan. Ya, ada menu-menunya dan sebagainya. Itu akan dijelaskan hari ini. Lalu yang kedua adalah bagaimana caranya nanti kalian akan membuat satu buah file ya, yang kalian simpan nanti. Lalu kalian masukkan untuk menjadi sebuah tugas. Oke, kalian kemarin sudah berhasil untuk mendownload. Dan yang kedua, kalian sudah berhasil untuk mengekstraknya. Maka yang sekarang kita buka. Tampilannya, kalau kalian buka folder hasil downloadan, hasil ekstraknya adalah seperti ini, ya. Kita tinggal klik 2 kali pada bagian Photoshop CS6 Portable, ya. Lihat yang bagian type-nya adalah application. Oke. Bukan yang configuration setting. Ini kalau kita lebarkan, nah ya, bukan yang ini, tapi yang application. Kita klik 2 kali, klik. Oke, ini adalah tampilan dari Photoshop saat pertama kali kalian buka, ya. Kita langsung ke perkenalan untuk nama-namanya terlebih dahulu, ya. Di bagian atas ada file, ada edit, ada image layer dan sebagainya. Ini disebut sebagai menu bar, ya. Ini adalah menu bar file, menu bar edit, menu bar image dan sebagainya. Dimana kalau ini kita buka, ini akan mendapatkan pilihan-pilihan atau menu-menu lagi ya, yang berbeda-beda untuk masing-masing fungsinya, ya. Lanjut di bagian bawah, di sini ada yang namanya adalah property bar. Atau biasa disebutnya sebagai option bar. Option bar ini akan tampil tapi dengan tampilan yang berbeda-beda setiap kalian memilih toolbox yang berbeda. Yang berikutnya adalah di bagian sebelah kiri. Di sini ada yang namanya toolbox. Oke. Kesemuanya ini disebut sebagai toolbox. Nah, di dalam toolbox ini juga punya macam-macam tools ya. Ada tools move, ada tools rectangular ya dan sebagainya. Termasuk ada juga yang namanya warna ya. Tools warna nih, ada untuk warna depan, warna belakang dan sebagainya. Di sebelah kanan di sini ada yang namanya dockers. Oke, bukan docker tapi dockers. Atau juga biasa disebut dengan nama palettes ya. Sebelah kanan dockers atau enggak palettes. Oke. Nah, di bagian atas ini adalah kontrol menu. Kalian mau menyembunyikan, mau memperkecil tampilan atau mau close atau keluar dari program Photoshop. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke bagaimana untuk cara membuat file di dalam Photoshop. Ya. Caranya adalah kalian masuk ke dalam file new. Oke. Nah, nanti saya juga akan menjelaskan bagian-bagian di dalam new tadi ya. File new nanti kalian akan mendapatkan sebuah tampilan, tapi tampilannya itu juga sekaligus saya jelaskan ya. Jadi tidak hanya untuk proses pembuatannya saja, tapi ada penjelasannya. Oke, lanjutkan. File new. Kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Name Untitled Strip 1 ini adalah default atau nama bawaan dari Photoshop. Ketika kalian membuat Photoshop pertama kali dan belum disimpan, maka di sini akan memunculkan tulisan Untitled ya. Kalau misalkan kalian membuat 2 kali sedangkan yang pertama belum kalian simpan, maka di bagian yang kedua munculnya adalah Untitled 2. Oke. Ini kalian rubah, kalian sesuaikan dengan rules yang diberikan nanti. Kalau diminta untuk merubah namanya menjadi projectku, ya kalian harus merubahnya di sini menjadi projectku. Oke. Di bagian bawah di sini ada preset. Kalau kita klik, ini pilihannya banyak. Mulai dari default Photoshop size yang nanti akan menampilkan bentuk seperti ini atau ukuran seperti ini.
Lalu berikutnya juga ada US paper. Kalian akan mendapatkan size, yang kalau kita klik ada letter, ada legal, ada tabloid. Kalau kita klik yang bagian international paper, kalian akan mendapatkan size yang A4, A6, A5 dan seterusnya. Kalian juga akan mendapatkan bagian presetnya adalah foto. Kalau kalian ingin melakukan editing di foto, atau kalian akan melakukan edit ukuran foto, ya. Nah, inilah ukuran yang disediakan oleh Photoshop. Ada landscape, ada portrait. Landscape itu berarti melebar ke samping, sedangkan portrait berarti tegak lurus ke atas, gitu ya. Lanjut, di bagian bawah juga ada web. Nah, ini kalau misalkan kalian ingin mendesain sebuah web, size-nya sudah disediakan oleh Photoshop, tinggal kalian pilih aja. Lalu ada mobile and device. Biasanya ini dipakai untuk membuat sebuah wallpaper di dalam smartphone atau di tablet kalian, ya. Ukurannya juga sudah disediakan. Tapi kalau misalkan ukurannya tidak ada, maka kalian akan membuat custom, ya, ukuran sendiri. Itu nanti. Lanjut, di bagian bawah juga ada film and video yang mempunyai ukuran yang berbeda juga, ya. Ada yang film 2K, ada film 4K dan sebagainya. Lalu juga kita membuat custom seperti yang tadi saya bilang. Kalau ukurannya nggak ada atau ukurannya nggak sesuai dengan project yang akan kalian kerjakan, maka kalian kliknya adalah custom. Lanjut, di bagian bawah di sini ada width, artinya adalah lebar. Lalu ada height, artinya adalah tinggi. Satuannya adalah pixel. Pilihannya banyak, ada pixel, ada inches, ada centimeters, ada millimeters, ada points, picas, columns. Satuan ini yang biasanya dipakai untuk project Photoshop itu adalah pixel. Ya, satuan yang biasanya dipakai adalah pixel atau sentimeter. Ini yang biasanya banget dipakai, ya. Biasanya sentimeter itu dipakai untuk satuan atau kalian ingin membuat sebuah desain khusus untuk kertas, ya, kertas-kertas tertentu. Nah, itu satuannya adalah sentimeter. Lanjut, di bagian bawah di sini ada resolution 72, sedangkan satuannya adalah pixel per inch, ya. Dimana resolution ini akan mempengaruhi dari ketajaman gambar kalian. Semakin tinggi resolusi, maka semakin tajam kualitas gambar kalian, gitu ya. Nah, satuannya pixel per inch atau pixel per centimeter. Kalau ini dibaca lengkap, ya, ini akan memiliki ukuran yang di sebelah kirinya berbeda-beda, ya, antara pixel per inch atau pixel per centimeter itu beda-beda. Nah, penyebutannya adalah 72 pixel per inci. Artinya dalam 1 inci terdapat 72 pixel dalam 1 inci, ya. Artinya ini pixelnya cuma ada 72 dalam 1 inci. Nah, kalian misalkan ingin membuat dalam satuan incinya ini enggak 72 tapi misalkan 340, ya. Maka nanti kualitas gambar kalian akan tajam. Nah, ini akan mempengaruhi image size. Tapi tidak semua size, ya, tidak semua size kalau resolusinya dinaikkan, image size-nya naik. Tidak semuanya, ya. Hanya untuk size tertentu, ya. Lanjut, di bagian bawah di sini ada color mode. Ada RGB color, ada CMYK color, ada grayscale, ada bitmap, ada lap color. Yang biasanya dipakai kalau kalian hanya untuk membuat sebuah wallpaper. Nah, kalian bisa gunakan yang RGB color. Tapi kalau kalian tujuannya adalah untuk membuat atau projectnya adalah untuk membuat suatu karya yang harus dicetak, ya, maka sarannya adalah gunakan CMYK. Kenapa?
karena banyak banget printer atau alat cetak yang color mode-nya adalah CMYK, bukan RGB ya. Kualitas hasil cetaknya itu nanti akan berbeda. Kalau kalian color mode-nya RGB tapi kalian cetak menggunakan printer dengan settingan CMYK color, maka nanti hasilnya akan berbeda. Gitu ya. Lanjut. Di sebelah kanan di sini ada 1 bit, ada 8 bit, ada 16 bit, ada 32 bit ya. Nah, bit-bit ini apa, Pak? Bit-bit ini adalah ketajaman dari warna kalian. Ya. Semakin bitnya besar, maka warnanya akan semakin padat. Ya. Seperti itu. Lanjut, di bagian bawah di sini ada background content. Ada white, ada background color, ada transparan. Kalau white, nanti jadinya cuma kotak warna putih dengan ukuran yang sudah kalian tentukan. Lalu kalau background kontennya kalian pilih background color, maka nanti dia akan mengikuti warna yang sudah kalian pilih atau yang sudah yang ada di sini. Ya, background color. Kalau transparan, nah, nanti kalian akan mendapatkan sebuah kanvas ya dengan tampilan kotak-kotak. Nanti kalian akan melihat deh. Saya akan tunjukkan 1, 2, dan 3 ya. Nanti akan saya demokan sebentar. Oke, itu aja untuk pengaturannya. Untuk yang di bagian advance ini tidak perlu kalian lihat ya, tidak perlu diatur-atur dulu karena tujuan Photoshop yang kali ini kalian hanya belajar untuk ya seenggaknya kalian pernah menggunakan, pernah mengedit ya, dan pernah membuat dengan Photoshop. Jadi yang advance ini hiraukan aja. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada kalian untuk yang masalah di bagian background content, termasuk nanti hasil akhirnya seperti apa. Nah, di sini kita pilih yang white ya, dengan ukuran 720 480 dengan resolusinya adalah 72 pixel per inch dan menggunakan RGB color. Oke? Kita oke. Oke. Nah, ini adalah tampilan ya, tampilan yang white ya, background kontennya yang white. Sekarang kita akan buat misalkan di sini warna hijau. Lalu di belakangnya kita klik, kita rubah menjadi warna merah. Kita akan buat satu lagi, file, new, background kontennya, kita rubah menjadi background color. Ya, dengan ukuran yang sama, resolusi sama, color mode sama, bitnya pun juga sama. Untitled 2, perhatikan yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, ini belum disimpan. Lalu kita buat baru lagi akan muncul Untitled 2. Oke. Oke. Menjadi warna merah. Ya, jadi yang kedua ini berdasarkan dari warna yang di bawah ini. Oke, lanjut untuk yang ketiga, transparan. Nah, kalau kita oke dengan pengaturan yang sama ya, seperti yang contoh 1, contoh 2, kita hanya merubah untuk bagian background content, transparan. Oke, oke, ya, ini kotak-kotak. Ya, jadi contoh 1, contoh 2, contoh 3. Ini menunjukkan untuk yang pengaturan bagian background kontennya. Oke. Yang berikutnya adalah kita simpan. Ya, cara menyimpannya adalah file. Oke. Lalu save as. Oke. Lalu kalian tentukan kalian mau pilih di mana. Di sini saya contohkan untuk disk PC. Ya. Disk PC kalian klik, lalu kalian cari atau kalian tentukan kalian mau taruh di mana? Di dokumen kah? Ya, atau di desktop kah? Nah, itu kalian tentukan. Di sini saya mencontohkan untuk disimpan di desktop. Kita klik 2 kali desktopnya.
Oke. Setelah itu, ini sudah save in desktop, artinya kalian nanti akan menyimpannya di desktop. Nah, berikutnya adalah file name. File name-nya ini dihapus, kita klik, kita hapus. Lalu kita berikan nama sesuai dengan rules, misalkan 1 2 3. Oke. Setelah itu, di sini ada format. Nah, formatnya ini banyak banget ya, banyak banget. Yang harus kalian pilih atau yang biasanya kalian pilih untuk format menyimpan cuma 2 ya, yaitu Photoshop dengan format PSD PDD atau dengan format JPEG JPG JPEG JPE. Hanya itu ya. Jadi kalau misalkan nanti diminta untuk disimpannya di Photoshop, oke, kalau misalkan nanti kalian diminta untuk disimpan di Photoshop, ya kalian berarti harus menyimpannya dalam format PSD atau PDD. Kalau misalkan kalian nanti diminta untuk disimpan dalam format JPEG, maka kalian pilihnya adalah JPEG, JPG, JPEG, JPE. Oke. Untuk yang pertama ini kita akan simpan dulu dalam format Photoshop. Ya, kita klik Photoshop, PSD, PDD. Nama filenya juga sudah. Kalau udah, kita klik save. Selesai. Di sini menjadi 123.psd. Oke ya. Nah, yang berikutnya adalah kita akan simpan ke JPG. Kita lakukan lagi save as. Lalu kita rubah format nama filenya tetap dengan 123. Lalu formatnya kita rubah menjadi JPG. Kalau sudah, kita save. Nah, akan tampil tampilan seperti ini. Quality, large file, baseline. Oke. Selesai. Itulah format untuk menyimpan yang JPG. Ya. Jadi format untuk menyimpan yang PSD, kalian tinggal klik yang PSD, save, selesai. Tapi untuk yang JPG, pengaturannya seperti yang tadi. Ya. Kalau hasil akhirnya seperti apa? Hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke. Hasil akhirnya adalah ini adalah yang 123 tadi dengan format JPG, sedangkan yang ini adalah 123.psd dengan tampilan seperti ini. Kalau ini dibuka, nanti akan membuka Photoshop kalian. Kalau ini dibuka, akan bentuknya foto. Nah, oke ya. Mungkin sekian dulu untuk penjelasan Photoshop, pengenalan Photoshop. Ya, kalian tadi sudah mendapatkan cara membukanya bagaimana. Lalu kalian mendapatkan juga pengenalan tampilan. Lalu yang berikutnya kalian berhasil untuk membuat sebuah kanvas. Yang berikutnya lagi kalian berhasil untuk menyimpan dalam format PSD atau dalam format yang JPG. Oke? Sekian dulu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan berguna buat kalian semua. Tetap sehat, tetap semangat. Bye-bye.